Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Tin Zubaida. Pada saat ini saya bertugas sebagai dosen tetap di Politeknik Kesehatan Banjarmasin, tepatnya pada jurusan Kesehatan Lingkungan Banjarbaru. Alamat rumah saya di Indrasari, Martapura. Saat ini alhamdulillah sudah memiliki 2 orang anak, keduanya putra. Apalagi ya perkenalannya, suami 1 ya. Saya kira cukup ya, saya kira cukup untuk perkenalan saya. Kalau mau lebih lebih jauh lagi bisa nanti kita sampaikan lewat WA ya. Baik, pada hari ini saya dipercaya, diamanahi untuk memberikan materi mengenai kesehatan pemukiman dan persyaratan rumah sehat ya. Sebelumnya mudah-mudahan harapan saya nantinya ilmu ataupun materi yang akan kita simak ini memberikan manfaat ya untuk hasanah pengetahuan kita. Di akhir kuliahan diharapkan nantinya mahasiswa mampu menguraikan apa pengertian pemukiman dan perumahan, kemudian mampu menguraikan dasar hukum pemukiman dan perumahan, kemudian juga mampu menguraikan bagaimana persyaratan kesehatan pemukiman, menguraikan persyaratan dan penilaian rumah sehat, kemudian mampu menguraikan hubungan dan pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesehatan masyarakat baik di perkotaan maupun di pemukiman, menguraikan penyakit dan gangguan kesehatan akibat perumahan dan pemukiman, dan menguraikan hubungan manusia dengan perumahan serta pemukiman yang sehat. Nah, rumah, setiap manusia membutuhkan tempat tinggal atau rumah yang layak ya. Bagaimana dikategorikan rumah itu layak sebagai tempat tinggal? Tentunya harus ada memenuhi berbagai persyaratan kesehatan sehingga tujuan akhirnya tercapai, yaitu penghuninya tidak mengalami kesakitan. Berbicara mengenai masalah perumahan, selama ini ada 2 hal yang menjadi permasalahan. Yang pertama, adanya overcrowding atau kepadatan penghuni. Ini dikarenakan karena jumlah penduduk yang berkembang sangat masif ya, sedangkan ketersediaan rumah sangat berbanding terbalik ya, sehingga terpaksa dalam satu rumah atau dalam satu tempat tinggal satu keluarga terdiri dari 3 sampai 4 keluarga dalam satu rumah. Dapat dibayangkan satu keluarga misalnya suami istri anak 2 udah 4 ya, kemudian diperkirakan sekitar 3 atau 4 keluarga dalam satu rumah. Dapat dibayangkan betapa crowdednya rumah tersebut. Yang berikutnya adalah mengenai wild occupancy atau perumahan liar. Perumahan liar ini biasanya terjadi di perkotaan ya, ada di bawah jembatan ya. Biasanya yang datang itu adalah pendatang yang mengadu nasib di perkotaan, biasanya seperti itu. Nah, mereka hidup apa adanya di kolong-kolong jembatan ya, membangun rumah ala kadarnya yang tidak layak dikatakan rumah ya. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan sebagai rumah tinggal atau rumah yang dikategorikan sebagai rumah sehat.
nanti kita akan bahas di bawah ya. Nah, terjadinya rumah-rumah liar ini dapat menimbulkan aspek yang sangat-sangat merugikan, terutama kalau ditinjau dari aspek estetika atau keindahan sebuah kota. Ya, dengan keberadaan rumah-rumah liar ini tentunya seperti yang saya sampaikan sebelumnya tidak memperhatikan aspek-aspek kesehatan sebagai sebuah rumah yang sehat. Ya, ini pengantar ya. Nah, baik, kita masuk ke pengertian pemukiman dan perumahan. Nah, sebuah perumahan merupakan salah satu faktor yang menentukan keadaan hygiene dan sanitasi di sebuah lingkungan. Nah, jadi menurut WHO, perumahan yang tidak cukup dan terlalu sempit dapat mengakibatkan tingginya kejadian penyakit di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, rumah yang sehat, layak huni, tidak harus rumah yang mewah, rumah yang besar ya. Rumah yang sehat dan layak huni adalah rumah yang sederhana, namun menjadi rumah yang sehat maupun layak huni. Nah, beberapa pengertian ya, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah tangga sebagai pembinaan rumah tangga, kemudian tempat berlindung dari kondisi cuaca dan tempat menjaga kesehatan keluarga. Adapun perumahan adalah kelompok rumah-rumah. Jadi kelompok rumah ya. Kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal ataupun rumah hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan. Jadi ada utilitas lingkungan di dalamnya. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan, perdesaan yang fungsinya sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan masyarakat di dalamnya. Untuk kesehatan perumahan sendiri, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan keputusan ya, nomor 829 tahun 1999, ini masih berlaku ya, tentang persyaratan kesehatan perumahan. Jadi di dalamnya menguraikan bagaimana kesehatan perumahan itu adalah sebuah kondisi baik fisik, kimia maupun biologik yang ada di dalam rumah dan di lingkungan rumah serta perumahan, sehingga penghuninya ataupun masyarakat yang ada di dalamnya memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Baik, kita masuk ke dasar hukum pemukiman dan perumahan. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman menyebutkan pengertian dari yang di atas tadi, ada rumah, pemukiman, perumahan. Sedangkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 829 tahun 1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan membahas bagaimana persyaratan sebuah rumah perumahan yang memenuhi kriteria layak huni. Ya. Nah, lebih rincinya untuk kesehatan perumahan yang dituangkan di dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor 829 tahun 1999 ada 2 poin penting. Yang pertama adalah persyaratan kesehatan lingkungan perumahan dan yang kedua adalah persyaratan kesehatan rumah tinggal. Untuk persyaratan kesehatan lingkungan perumahan nanti akan saya kasih slide-nya ya. Ada 7 item yang dibahas di sini. Yang pertama adalah lokasi. Intinya lokasi rumah harus berada di wilayah yang aman ya, bebas banjir, bebas gempa, tanah longsor ya. Tidak berada di daerah yang tanah yang labil ya, seperti itu. Intinya lokasinya harus berada pada lokasi yang aman. Yang kedua adalah kualitas udara, kebisingan dan getaran. Ini juga ada persyaratan-persyaratannya ya. Bagaimana sebuah rumah yang sehat tanpa adanya polusi udara di dalamnya,
ya, seperti misalnya penggunaan penggunaan formaldehid misalnya ya, yang berasal dari peralatan-peralatan rumah tangga yang tidak sehat terhadap kualitas udara di dalam rumah. Kemudian kualitas tanah. Kualitas tanah yang berikutnya adalah kualitas air tanah. Kelima, sarana dan prasarana lingkungan yang tersedia di dalamnya. Kemudian keberadaan binatang penular penyakit dan penghijauan. Nanti akan saya kasih slide-nya saja, silakan dibaca karena ini adalah isinya mengenai persyaratan-persyaratan. Yang berikutnya, untuk persyaratan kesehatan rumah tinggal ada 10 item yang dibahas di dalam keputusan Menteri Kesehatan ini. Yang pertama adalah membahas mengenai bahan bangunan. Bahan bangunan yang seperti apa yang dipersyaratkan untuk rumah tinggal yang layak dan sehat. Yang kedua adalah komponen dan penataan ruang rumah. Yang ketiga, pencahayaan, bagaimana pengaturan cahaya agar cahaya masuk ke dalam rumah sehingga menghindari dari kondisi yang lembab. Keempat, kualitas udara. Kelima, pengaturan ventilasi. Keenam, keberadaan binatang penular penyakit. Ketujuh, akses air, ya, air bersih. Ke-8, tersedianya penyimpanan makanan yang aman. Yang ke-9 adalah limbah, pengelolaan limbah yang tepat, serta yang terakhir adalah kepadatan hunian untuk ruang tidur. Kita masuk ke persyaratan dan penilaian rumah sehat. Rumah sehat merupakan sebuah bangunan tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan. Apa saja syarat kesehatan yang harus dipenuhi oleh rumah sehat, ya? Apabila rumah itu dikategorikan sehat, apabila rumah tersebut memiliki jamban yang sehat, ya, jamban yang saniter. Kemudian tersedia sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, memiliki ventilasi yang baik, kepadatan hunian yang sesuai, dan lantai rumah yang tidak terbuat dari tanah, ya. Demikian untuk persyaratan rumah sehat menurut Winslow dan American Public Health Association harus memiliki 4 syarat. Syarat pertama adalah memenuhi kebutuhan fisiologis, ya. Jadi apa saja kebutuhan fisiologis itu mencakup mengenai bagaimana pengaturan pencahayaan, pengaturan penghawaan, dalam hal ini pengaturan ventilasi, kemudian ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan ataupun suara yang mengganggu. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan psikologis. Nah, ini lebih kepada psikologi, ya. Jadi cukup aman, nyaman bagi semua penghuni yang ada di dalamnya. Privasi yang cukup, kemudian komunikasi yang sehat antar keluarga dan antar penghuni rumah, lingkungan tempat tinggal yang memiliki tingkat ekonomi yang relatif sama. Kebutuhan psikologis. Nah, ini ada beberapa gambar terkait dengan kebutuhan fisiologis. Nah, tadi telah disinggung bagaimana pemaksimalan pencahayaan alami sehingga tujuannya adalah untuk membunuh kuman, diantaranya ya untuk membunuh kuman-kuman yang ada di dalam rumah, ya, seperti kuman TBC misalnya, ya. Kemudian juga untuk menjaga kelembaban rumah, ya, sehingga rumah tidak lembab, ya. Itu diantaranya. Kemudian keberadaan atau pengaturan ventilasi dalam hal pertukaran udara antara udara dalam dan udara luar. Nah, ventilasi ini sangat dibutuhkan karena juga sama untuk mengurangi kadar kelembapan dalam udara sehingga udara yang masuk ke dalam rumah itu udara yang sehat. Yang berikutnya untuk syarat rumah sehat, syarat ketiga, ya. Syarat yang ketiga adalah memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit. Nah, jadi pengelolaan tinja maupun air limbah rumah tangga bebas penyakit, baik itu vektor penyakit maupun tikus, serta kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman, serta terhindar dari pencemaran. Dan yang terakhir adalah memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan, baik yang timbul
baik yang timbul oleh keadaan luar maupun dalam rumah itu sendiri ya. Jadi bangunan itu harus kokoh, terhindar dari bahaya kebakaran, tidak menyebabkan keracunan gas, terlindung dari kecelakaan lalu lintas ya. Jadi posisi rumah yang bagus itu tidak posisi tusuk sate ya. Jadi begitu ada jalan ada rumah, nah itu posisi yang tidak tepat ya, tidak masuk di persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan, terlindung dari kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Ini untuk rumah sehat. Baik, kita masuk ke parameter dan indikator penilaian rumah sehat. Masih merujuk pada keputusan Menteri Kesehatan nomor 829 tahun 1999, ada 3 lingkup kelompok komponen penilaian untuk rumah sehat. Yang pertama adalah kelompok komponen rumah itu sendiri, meliputi kondisi langit-langit, dinding, lantai, ventilasi, sarana pembuangan asap dapur, dan pencahayaan. Kelompok kedua adalah kelompok sarana sanitasi. Kelompok sarana sanitasi meliputi sarana air bersih, pembuangan kotoran, pembuangan air limbah, serta sarana tempat pembuangan sampah. Dan kelompok perilaku penghuni. Nah, untuk kelompok perilaku penghuni yang dilihat adalah bagaimana penghuni membuka jendela ruangan di rumah, kemudian upaya-upaya membersihkan rumah dan halaman, membuang tinja ke jamban, membuang tinja pada tempat sampah ya, kebiasaan merokok, kemudian penggunaan obat nyamuk misalnya, itu masuk di kelompok perilaku penghuni. Nah, adapun untuk aspek komponen rumah yang memenuhi syarat ini banyak sekali ya. Jadi ini bisa dibaca saja. Ada beberapa komponen yang disebutkan di sini, diantaranya langit-langit, bagaimana kondisi langit-langit yang bagus ya, bagaimana keberadaan plafon untuk menutup antara atap ya. Ada plafon dulu, atap dulu, plafon, baru nanti ruangan. Nah, ini untuk menahan debu dan kotoran lain yang jatuh dari atap. Nah, kemudian keberadaan dinding, lantai ya. Kemudian berikutnya adalah pembagian ruangan atau tata ruang ya, tata ruang. Ada ruang untuk istirahat, kemudian ruang dapur, kemudian ada kamar mandi atau jamban, kemudian persyaratan ventilasi berapa persen dari luas lantai, kemudian bagaimana pengaturan pencahayaan, apakah menggunakan pencahayaan alami atau pencahayaan buatan. Kemudian bahas juga mengenai luas bangunan rumah. Jadi sesuai dengan keputusan Menteri tadi nih, dikatakan bahwa syaratnya adalah jika lebih besar atau sama dengan 8 meter persegi per orang untuk luas bangunan yang dipersyaratkan. Dilihat dari aspek sarana sanitasi, ada beberapa sarana lingkungan yang berkaitan dengan perumahan sehat. Yang pertama adalah air bersih ya. Air bersih sangat-sangat diperlukan, sehingga dikatakan kalau air itu bersih maka harus memiliki 3 syarat utama: syarat fisik, kimia, dan bakteriologis. Yang berikutnya adalah kepemilikan jamban atau sarana pembuangan kotoran. Ini harus ada satu keluarga satu ya, kalau tidak ya yang pakai komunal lah. Intinya sarana pembuangan kotoran ini tidak mencemari permukaan tanah ya, tidak mencemari permukaan air, tidak menimbulkan atau tidak mengundang binatang-binatang atau faktor-faktor lainnya seperti lalat dan lain-lain, dan konstruksi jamban yang kokoh ya, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan bagi pemakainya. Selanjutnya adalah pembuangan air limbah ya. Pembuangan air limbah lebih ditujukan kepada buangan-buangan yang berasal dari kamar mandi, tempat cuci dapur ya, karena untuk jamban sendiri ada tempatnya sendiri ya, namanya septic tank ya, septic tank. Jadi ini dikhususkan untuk buangan kamar mandi, tempat cuci, dan buangan-buangan yang berasal dari dapur.
Yang berikutnya adalah sampah. Tempat sampah yang dipersyaratkan terbuat dari bahan yang kuat, tidak bocor, kedap air, dan rapat ya, sehingga tidak menarik serangga maupun binatang lain untuk acak-acaknya untuk mengeluarkan kembali sampah yang sudah dikumpulkan. Nah, baik, kita masuk ke berikutnya, yaitu mengenai hubungan dan pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesehatan masyarakat. Saya coba ambil satu kasus. Jadi di sini diceritakan bahwa pengaruh kebisingan terhadap kesehatan, terutama lebih kepada pajanan kebisingan ke pendengaran manusia ya. Pajanan terhadap kebisingan terhadap pendengaran manusia itu bertahap. Yang pertama, kita bisa melakukan adaptasi sebagai proses fisiologis. Kemudian tahap berikutnya bisa terjadi temporary threshold shift ya, proses patologis karena terjadi kelelahan akibat perubahan metabolik, namun ini dapat pulih kembali ya. Kemudian kenaikan ambang menetap atau permanent threshold shift. Nah, ini telah terjadi kerusakan pada organ korti. Nah, ini tidak dapat ke ambang semula. Nah, yang terakhir ini yang sangat berbahaya ya, karena terjadi trauma akustik ya. Jadi pajanan terhadap bising dengan intensitas tinggi dan mendadak. Contohnya misalnya terjadi ledakan ya, ada bom misalnya, itu bisa menyebabkan robekan membran timpani, dislokasi osikuli, dan kerusakan koklea. Seperti itu. Masih banyak lagi penyakit hubungan maupun pengaruh kondisi lingkungan yang tidak sehat terhadap masyarakat. Kita masuk ke penyakit dan gangguan kesehatan akibat perumahan dan pemukiman. Jadi ada 3 unsur, tadi sudah disampaikan sebelumnya, ada 3 unsur sanitasi. Dalam halnya adalah sanitasi dasar yang harus dimiliki oleh sebuah perumahan ya, yaitu adalah air limbah ya, pengolahan air limbah, kemudian bagaimana pengolahan persampahan dan drainase lingkungan atau drainase sistem. Nah, menurut WHO, dari 7 miliar penduduk di dunia masih terdapat 2,6 miliar orang yang tidak memiliki akses toilet dan fasilitas sanitasi. Nah, kondisi ini terutama dalam hal kepemilikan jamban atau akses toilet ya, ini sangat-sangat memberikan efek yang buruk ya, baik langsung maupun tidak langsung terhadap transmisi penyakit. Mereka yang tidak memiliki jamban tentunya akan membuang human waste-nya di sembarang tempat. Nah, jadi kita ketahui bahwa di dalam perut manusia ada bakteri yang memang khas ada di dalam pencernaan manusia, yaitu bakteri E. coli ya, yang muncul dari sisa-sisa tinja yang dikeluarkan, kemudian teresap di tanah, kemudian selanjutnya mencemari air minum, dan pada akhirnya akan menimbulkan penyakit-penyakit lainnya seperti penyakit diare, muntaber, dan penyakit-penyakit pencernaan lainnya akibat keberadaan bakteri E. coli tersebut di sumber air minum. Untuk hubungan manusia dengan perumahan dan pemukiman yang sehat merupakan hal yang ideal ya, merupakan hal yang sangat ideal, bahwa perumahan dan pemukiman merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi, industri maupun pembangunan. Pemukiman dapat terhindar dari kondisi kumuh dan tidak layak huni jika pembangunan perumahan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, salah satunya adalah dengan menerapkan persyaratan rumah sehat. Nah, tadi kita sudah panjang lebar menyimak bagaimana persyaratan rumah sehat itu. Masalahnya itu tadi kenapa jadi ini muncul, yaitu karena faktor ekonomi, kemudian faktor industri dan pembangunan itu sendiri. Ada sebuah penelitian, ini saya ambil salah satu penelitian yang ada di artikel ini ya, saya ambil di jurnal Ecoscience volume 10 nomor 3 Desember 2018, yang mengangkat
penelitian mengenai kondisi sanitasi pemukiman di kota Yogyakarta. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi sanitasi pemukiman di kota Yogyakarta termasuk kategori rendah. Jadi rumah sehat yang ada di sana cuma ada sekitar 30,49%. Sedangkan selebihnya 69,51% masuk ke dalam kategori kurang sehat. Nah, demikian sedikit uraian dari saya materi mengenai kesehatan perumahan ya dan pemukiman. Semoga dapat dipahami ya. Nanti akan saya share file ini dan satu file lagi yang tadi membahas mengenai bagaimana penilaian rumah sehat tadi. Baik, saya mohon maaf kalau dalam penyampaian mungkin ada hal yang tidak berkenan atau kurang jelas. Bisa menghubungi saya untuk kita diskusi. Tidak ada tugas, silakan membaca, terutama di bagian ini ya. Sebentar, terutama di bagian ini. Nah, ini ya, bagaimana hubungan manusia dengan perumahan dan pemukiman yang sehat ya. Penelitian, saya coba searching penelitian ternyata lebih banyak melihat bagaimana sebuah perumahan yang tidak sehat kaitannya dengan penyakit. Nah, bagaimana hubungan manusia dengan perumahan dan pemukiman yang sehat. Nah, bagus sekali, temanya bagus sekali untuk diangkat ya. Contohnya salah satunya ini dia mengangkat mengenai kondisi perumahan yang sehat itu ada berapa, yang tidak sehat itu ada berapa, sehingga kita mengetahui bahwa sebenarnya perumahan di Indonesia, kalau kita boleh bilang berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan data ilmiah, masuk di mana sih kategorinya ya. Nah, seperti itu. Banyak membaca artikel-artikel yang berhubungan dengan apapun ya, berhubungan dengan apapun. Jangan karena kondisi kita sedang pandemi seperti ini lalu mengendorkan semangat kita untuk belajar. Jangan ya. Justru dengan kondisi seperti ini kita tambah kreatif ya, tambah maju. Baik, kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan nanti di koordinator ya. Nanti koordinator bisa menghubungi saya untuk diskusi selanjutnya kalau ada yang kurang jelas. Demikian sedikit dari saya, semoga dapat diterima dan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.